Oke, sudah terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru bisa memberikan record karena tadi ada kendala device, jadi ini laptopnya baru bisa nyala. Oke, baik. Untuk materi kita, judulnya adalah identifikasi sel dan jaringan yang mengalami nekrosis dan apoptosis. Nekrosis sama apoptosis itu adalah suatu kematian sel ya. Kematian sel ada dua, itu tadi ya. Kalau nekrosis itu biasanya jejas yang irreversible, terus kemudian jejasnya tersebut membuat sel akhirnya bengkak dan nekrosis. Sementara kalau apoptosis itu biasanya karena entah kerusakan DNA ataupun jejasnya itu yang bisa memicu kerusakan mitokondria sehingga dia apoptosis. Perbedaan dari nekrosis sama apoptosis itu biasanya kalau nekrosis itu dia selnya membengkak dulu, kemudian pecah. Sementara kalau apoptosis itu dia bunuh diri, sel yang bunuh diri, terus kemudian lama-lama menciut dan kemudian akan terpotong-potong dan nanti bisa difagositosis. Nah, nekrosis biasanya dapat menimbulkan inflamasi, kalau apoptosis itu tidak menimbulkan inflamasi. Ya, baik. Yang pertama kita bahas dulu untuk nekrosis, di mana nekrosis adalah kematian sel dari suatu jaringan hidup, terutama akibat efek eksogen, artinya berarti dari luar, dan cedera yang irreversibel. Kalau kalian sudah belajar tentang adaptasi sel, itu ada dia yang cedera. Kalau adaptasi sel, pada saat adaptasi sel, ketika ada jejas atau ada rangsangan dari luar, kemudian membuat si sel tersebut sakit, maka si sel itu bisa sembuh kembali atau dia cedera reversibel. Ada lagi yang em, selnya tersebut akan cedera yang irreversibel sehingga dia sakit sampai kemudian mengalami kematian sel karena dia tidak bisa repair atau tidak bisa memperbaiki diri. Nah, sel yang nekrosis itu dia tidak dapat mempertahankan kemampuan integritas selnya, artinya selnya itu tidak dapat sembuh atau tidak dapat kembali seperti semula. Kemudian untuk ciri-cirinya sendiri akan terdapat pembengkakan, kemudian pembengkakan karena sitoplasma, karena sel nekrosis itu dia bengkak, maka lama-lama akan terisi cairan sitoplasma, lama-lama kemudian akan pecah dan bocor keluar ekstrasel. Nah, ini nanti yang bisa menyebabkan inflamasinya. Untuk macam atau nekrosis jenisnya itu sendiri ada beberapa. Ada nekrosis koagulatif namanya, ada nekrosis likuifaktif, ada nekrosis gaseosa, nekrosis lemak, juga gangrenosa. Untuk ciri-cirinya sendiri, dari perubahan morfologi ya, kalau untuk nekrosis itu intinya dia menyusut, inti ya, bukan selnya, jadi intinya dia menyusut, terus kemudian nanti akan terjadi apa karyoreksis. Karyoreksis itu adalah inti selnya sendiri itu akan terbentuk fragmen atau terpotong-potong, kemudian akan tersebar di dalam sel, dan kemudian akan karyolisis. Karyolisis itu berarti inti selnya itu akan hilang atau inti selnya itu akan rusak, pecah sampai dia tidak terlihat. Itu kalau nekrosis dari sisi inti sel. Terus kemudian kalau nanti dari sisi selnya itu biasanya selnya itu akan membengkak dan pecah ya. Terus kemudian ini adalah contoh dari nekrosis atau eh, s- jejak sel yang dia jejak sel yang dia irreversible. Kalau untuk morfologinya yang A ini adalah ginjal, ginjal yang inti sel yang besar-besar ini adalah sel dari tubulus ginjal. Terus kemudian eh, tubulus ginjal. Jadi tubulus ginjal itu terdiri dari sel epitel kuboid selapis, sel epitel kuboid selapis ini mengelilingi tubulus ginjal. Terus kemudian ini adalah bentukan yang normal yang A. Kemudian yang B ini adalah bentukan dari jejas yang reversible, artinya berarti dia jejas yang bisa kembali. Kemudian untuk yang C ini adalah irreversible injury, di mana epitelial selnya itu dia sudah tidak berbentuk seperti tubulus begini, dia akan pecah masing-masing.
kemudian dia akan apa? Tidak terlihat seperti sel lagi, tidak bulat-bulat seperti ini ya, tidak seperti donat ini. Terus kemudian ada selnya itu rusak, terfragmentasi, dan kemudian sudah tidak berbentuk seperti tubulus lagi. Nah, ini yang dia nekrosis. Nekrosis terjadi irreversible injury. Sementara kalau yang B ini masih bisa diperbaiki. Sel-sel yang ini, yang masih rusak ini masih bisa diperbaiki. Oke, tadi kita membicarakan tentang macam-macam dari nekrosis. Nekrosis yang pertama adalah nekrosis koagulatif. Nekrosis koagulatif adalah eh, nekrosis yang bentuknya nanti dia padat tapi seperti kayu yang lapuk. Nah, nekrosis koagulatif ini biasanya terjadi karena cedera hipoksik. Apa itu hipoksik? Adalah di mana jaringan tersebut kekurangan oksigen. Sebenarnya dapat terjadi di semua jaringan, tapi untuk nekrosis koagulatif ini tidak bisa terjadi di otak karena otak itu adalah jaringan yang jaringan yang terdiri dari banyak lipid ya sehingga dari banyak 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 lemak sehingga kalau nekrosis dia tidak bisa memadat tapi lebih ke cair. Nah, kalau jaringan yang terkena ini biasanya jaringan yang dia padat bentuknya seperti ginjal ataupun misalnya jantung ataupun misalnya sel otot dan lain sebagainya itu dia bisa terjadi nekrosis koagulatif. Walaupun biasanya di jaringan tersebut kalau terjadi nekrosis hanya di bagian tertentu, tapi sementara untuk bentuk organnya sendiri biasanya masih tetap bentuk ginjal, masih tetap bentuk jantung dan lain sebagainya. Contoh ya untuk nekrosis koagulatif seperti pada kejadian infak ginjal. Ini adalah gambaran dari nekrosis koagulatif yang warna kuning. Yellow ini adalah infak si ginjal, dia terjadi hipoksia di mana mungkin pada saat itu pembuluh darahnya tersumbat sehingga dia tidak bisa mensuplai oksigen di jaringan tersebut. Jadi jaringan tersebut kekurangan oksigen atau hipoksi sehingga terjadi nekrosis koagulatif. Nah, untuk bentukan dari histologinya sendiri, jaringan ginjal yang nekrosis tadi ketika diperbesar di bawah mikroskop, maka bentukannya akan seperti amorf ya, tidak tidak seperti yang I ini. I adalah sel yang nekrotik, sementara kalau N ini adalah normal. Kalau normal tuh dia masih ada kayak sel-selnya dia, yang kayak tadi itu kayak bulat-bulat kayak donat itu ya. Terus kemudian yang nekrosis maka dia akan tidak terlihat selnya lagi. Selnya itu akan hilang atau dia tadi yang terjadi inti selnya itu tidak terlihat lagi. Kalau ini kan yang titik 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 ini masih terlihat inti sel. Kalau yang ini sudah seperti warna pink-pink begini sudah tidak terlihat inti selnya. Nah, dia terjadi nekrosis koagulatif. Kemudian yang berikutnya adalah nekrosis likuifaktif. Nekrosis likuifaktif itu biasanya hanya terjadi di jaringan atau organ-organ yang lunak sekali, seperti di brain atau di otak. Yang di otak itu karena infeksi bakteri atau jamur, terus kemudian mengakibatkan radang berlebihan. Nah, si sel yang ada di otak itu dia akan mengalami kematian yang disebut dengan nekrosis likuifaktif. Ciri dari nekrosis likuifaktif ini, selnya itu akan pecah dan kemudian cair sampai tidak berbentuk, maka dia disebut dengan likuifaktif karena likuifaktif itu cair. Jadi selnya itu akan mati dan sampai habis sehingga dia akan menimbulkan jaringan yang defek atau jaringan di organ tersebut dia akan terjadi defek atau lubang. Nah, karena dia berubah menjadi massa cairan yang kental. Massa cairan yang kental seperti yang gambar ini adalah otak yang terjadi nekrosis likuifaktif ya, di mana otak tersebut ada bagian yang defek dan defek tersebut eh, cair, cair apa tidak seperti yang koagulatif masih ada jaringannya, tapi ini sudah tidak ada jaringan lagi atau selnya sudah mencair.
Kemudian yang berikutnya adalah nekrosis kaseosa atau pengkejuan. Kenapa disebut dengan kaseosa atau pengkejuan? Karena nekrosis ini gambarannya tidak seperti koagulatif, tidak seperti likuifaktif, tapi dia bentuknya akan seperti keju. Jadi padat tapi juga apa? Padat tapi dia rapuh gitu. Jadi dia apa? Seperti keju, ya, seperti keju. Nekrosis kaseosa digambarkan seperti keju karena sel-sel matinya itu tampak seperti putih dan teksturnya lembut seperti keju. Nah, nekrosis ini biasanya terjadi pada organ-organ yang memiliki banyak rongga seperti paru-paru. Nekrosis ini dapat dilihat seperti kombinasi dari nekrosis koagulatif sama likuifaktif. Jadi kalau koagulatif itu dia lebih padat seperti kayu yang lapuk, kalau likuifaktif dia cair, tapi untuk gaseosa dia itu antara gabungan antara eh, likuifaktif dengan koagulatif. Jadi bentuknya akan lembut, tapi dia ada padatan dan warnanya putih. Itu disebut dengan nekrosis pengkejuan. Biasanya karena terjadi adanya infeksi bakteri, kalau di paru-paru biasanya ada tuberkulosis atau TBC, ada jamur, ada beberapa zat asing juga. Nah, untuk ciri-cirinya seperti digambar ya, ini ada paru-paru yang mengalami nekrosis pengkejuan, di mana paru-paru tersebut terlihat ada bercak putih seperti keju di tengah ini. Nah, ini adalah nekrosis pengkejuan. Sementara kalau dilihat secara mikroskopik, maka nekrosis kaseosa itu yang tengahnya ini halus, halus lembut begini. Kemudian dikelilingi oleh beberapa sel radang atau limfosit. Kemudian terlihat juga ada sel radang yang lain, ada giant cell di situ. Oke, ini adalah bentukan dari nekrosis kaseosa karena infeksi tuberkulosis atau TBC. Kemudian yang berikutnya adalah nekrosis lemak. Nekrosis lemak terjadi akibat adanya enzim-enzim aktif atau abnormal karena penyakit yang dapat mengubah ester atau memecah ester trigliserida menjadi asam lemak. Ketika trigliserida itu menjadi asam lemak, maka asam lemak yang lepas akan berikatan dengan kalsium yang ada di sekitar jaringan lemak, kemudian akan membentuk daerah putih seperti kapur. Nah, ini adalah bentukan dari lemak yang jaringannya atau selnya itu beberapa nekrosis. Nah, yang putih-putih ini itu adalah akumulasi dari asam lemak yang dia mengikat kalsium. Maka akan terbentuk apa cairan bukan cairan apa bentukan eh, morfologi putih-putih seperti ini. Itu adalah jaringan lemak yang terjadi nekrosis. Adapun lagi adalah nekrosis gangrenosa. Kalau nekrosis gangrerosa itu kalau pernah kalian tahu adalah ada orang penyakit diabetes, orang yang penyakit diabetes di mana kakinya itu menghitam atau disebut dengan gangren. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari nekrosis juga, nekrosis koagulatif lebih tepatnya, tapi nekrosis koagulatif ini dia diakumulasi oleh beberapa bakteri sehingga dia eh, sudah nekrosis, kemudian dimakan sama bakteri, maka jaringannya akan menghitam. Nah, awal terjadinya adalah nekrosis koagulatif di mana pembuluh darahnya rusak atau iskemik, kemudian sehingga tidak ada aliran oksigen di jaringan tersebut, kemudian jaringan tersebut akan mengalami kematian sel atau nekrosis. Setelah nekrosis, karena dia biasanya berada di jaringan yang gampang terkena bakteri atau gampang terakumulasi sama bakteri karena dia berada di luar, eh, karena di kaki dia berada di luar banyak bakteri yang ngumpul di situ sehingga nekrosis kok yang tadinya koagulatif ini dia menjadi nekrosis gangrenosa dan ini biasanya baunya khas ya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah jalur kematian yang lain yaitu apoptosis. Kalau apoptosis itu biasanya dia karena fisiologis. Tapi ada juga yang patologis. Kalau nekrosis kebanyakan adalah patologis. Patologis dalam artian terjadi sesuatu akibat atau infeksi atau
iskemik atau hipoksik, kemudian dia mengalami nekrosis. Artinya kalau nekrosis itu terjadi karena adanya kebanyakan adalah eksogen. Sementara kalau apoptosis itu biasanya adalah fisiologis, lebih ke fisiologis, tapi juga ada juga yang dia karena patologis. Fisiologis itu karena memang ya si sel tersebut sudah waktunya untuk mati atau memang si sel tersebut mengalami memang eh, jadi kan kalau sel itu kan ada tiga jenis ya, ada sel labil, stabil, sama ada sel permanen. Nah kalau labil itu kan memang setiap periodik tertentu dia akan berganti selnya. Nah sel yang berganti itu tadi, maka sel yang udah tua maka dia akan mati. Matinya tersebut kenapa dia tidak bisa, kenapa akhirnya dia tidak inflamasi? Karena dia terjadi apoptosis. Jadi karena endogen, kebanyakan rangsangannya adalah endogen kalau apoptosis. Kemudian sel yang mau apoptosis itu nanti dia ada dua jalur, ada ekstrinsik sama intrinsik. Nah, sel yang mengalami apoptosis itu beda dengan nekrosis. Kalau tadi nekrosis itu inti selnya yang mengalami pignosis dulu, karyoreksis, kemudian karolisis. Kalau apoptosis, selnya itu akan menciut, kemudian dia akan terpotong-potong, kemudian akan dimakan oleh sel makrofag atau difagosit oleh sel makrofag, sehingga tidak terjadi inflamasi. Terus kemudian apoptosis juga itu tadi kan kebanyakan adalah fisiologis, tapi ada juga nanti yang patologis. Nah, kondisi patologis itu biasanya karena adanya kerusakan DNA. Jadi kalau kalian pernah dengar tentang siklus sel, pada saat siklus sel atau bukan siklus sel deh, pada saat kita terpapar mutagen, kemudian si sel tersebut akan terjadi mutasi genetik atau di DNA-nya itu terjadi kerusakan atau DNA-nya itu perlu diperbaiki. Nah, ketika DNA perlu diperbaiki dan tidak ada, akhirnya itu terjadi kerusakan DNA, maka akan ada gen P53 yang kemudian mengisyaratkan bahwa si sel ini harus apoptosis. Kenapa harus apoptosis? Karena sel tersebut akan berbahaya ketika ada kerusakan DNA dan dia terus berproliferasi atau terus membelah diri. Maka akan bisa terjadi kanker. Harus dimatikan si sel tersebut. Itu yang patologis tadi ya. Sementara untuk yang fisiologis itu contoh dari apoptosis adalah em, apoptosis sel selama embriogenesis. Jadi pada saat janin berkembang itu kan janin tidak langsung bentuknya seperti bayi, tapi berasal dari seperti kayak kecebong dulu, terus kemudian ekornya dia akan memendek, kemudian tangan ada terbentuk nanti jari-jari dan lain sebagainya. Nah, sel-sel yang tidak diperlukan pada saat proses embriogenesis yang tidak diperlukan maka dia akan diapoptosis. Kemudian ada lagi yang fisiologis itu karena involusi involusi dependent hormon. Jadi peluruhan eh, pada saat pada saat menstruasi, peluruhan endometrium juga bagian dari si apoptosis. Kemudian setelah melahirkan, rahim itu kan dia besar, kemudian kan dia akan lama-lama kan akan menciut sendiri. Nah, proses menciutnya ini ada beberapa sel yang dia apoptosis. Kemudian penghapusan sel dalam penghapusan sel dalam populasi sel yang sedang berproliferasi untuk mempertahankan jumlah sel dalam sebuah jaringan. Nah, tadi contoh pada saat sel labil atau sel labil contohnya ada di kulit. Kulit itu kan terus berganti ya. Nah, karena dia terus berganti, maka yang tua akan mati, digantikan sama yang lebih muda. Kemudian ada lagi kematian sel pasca fungsinya dinonaktifkan. Misalnya, terjadi suatu peradangan atau inflamasi dalam suatu jaringan. Maka di situ kan akan ada infiltrasi atau em, sel-sel imun ya, ada makrofag, mungkin akan ada polimorfonuklear sebelum sebelum datangnya makrofag. Sementara kalau polimorfonuklear itu kan dia memang selnya tidak bisa bertahan lama, maksimalkan hanya cuman misalnya 3 hari. Nah, setelah 3 hari maka dia akan mati. Nah, matinya ini karena adanya konsep fisiologis dari apoptosis tadi. Sementara untuk yang patologis tadi sudah saya ceritakan bahwa kalau ada sel yang dia mengalami kerusakan DNA, maka dia harus dimatikan supaya tidak terjadi keganasan atau kanker. Terus kemudian cedera sel karena virus tertentu, misalnya selnya tersebut ada dimasuki oleh virus, maka akan ada inisiasi bahwa si sel ini kalau
Kalau dia tetap ada di situ, maka dia akan memperkembangbiakan si virus sehingga dia harus dimatikan si selnya. Nah, ada dua jalur proses dari apoptosis sendiri, ada dari sisi intrinsik, ada dari sisi ekstrinsik. Jalur ekstrinsik itu diinisiasi sama yang namanya fas ligan. Nanti fas ligan ini dia akan berikatan dengan ligan, ligan yang menginisiasi apoptosis. Misalnya si sel ini perlu apoptosis, maka akan ada ligan yang dia berikatan dengan fas ligan apoptosis di membran sel. Kemudian dia akan mengaktifkan beberapa adaptor protein, kemudian akan mengaktifkan caspase. Nah, si caspase ini tugasnya adalah untuk menginduksi dari si inti sel untuk memfragmentasi DNA-nya sehingga DNA yang terfragmentasi tadi dia akan menginduksi eh, proses dari apoptosis. Ada lagi nanti dari sisi intrinsik atau dari dalam sel. Ketika ada kerusakan DNA, maka akan ada protein namanya P53. Nah, si P53 itu nanti dia akan mengaktifkan proapoptotik yang ada di mitokondria. Namanya adalah BCL2 sama BAX sama BAK. Kemudian si proapoptotik tadi dia akan mengeluarkan sitokrom C, sitokrom C akan mengaktifkan caspase dan caspase ini yang akan menginduksi si inti sel untuk kemudian apoptosis terlebih dahulu. Untuk morfologi dari apoptosis itu sendiri beda dengan nekrosis ya. Kalau nekrosis itu selnya akan membengkak dan pecah. Kalau apoptosis dia lama-lama akan menciut. Nah, sel akan lama-lama berukuran lebih kecil, kemudian sitoplasmanya memadat dan organelnya akan terlihat lebih rapat. Kemudian akan ada pemadatan kromatin. Kalau yang nekrosis tadi, inti selnya dia akan mengalami pignosis, karioreksis, sama kariolisis. Tapi kalau di apoptosis, lama-lama inti selnya itu akan menghilang dengan sendirinya karena adanya pemadatan kromatin. Jadi, si kromatin itu akan menggumpal, kemudian membran dari si inti sel itu kemudian memadat lama-lama, kemudian akan terbentuk menjadi dua fragmen. Tapi tidak pecah. Tapi kalau yang nekrosis dia pecah. Kemudian akan terbentuk bleb. Sebenarnya yang di nekrosis juga terbentuk bleb. Bleb itu apa? Bleb itu adalah tonjolan-tonjolan yang ada di membran sel. Bedanya kalau pada saat nekrosis itu blebnya itu ada di permukaan membran sel, kemudian akan pecah. Tapi kalau blebnya yang di apoptosis dia membentuk tonjolan-tonjolan, tapi tonjolan-tonjolan tersebut tidak pecah. Dia akan membentuk bulatan-bulatan lagi, sehingga sel itu akan terlihat seperti eh, apa terpecah tapi dia berada masih di dalam bulatan-bulatan. Nah, bulatan-bulatan tersebut itu adalah menjadi badan apoptotik yang kemudian akan difagosit oleh makrofag. Ini adalah bentukan atau morfologi dari apoptosis. Yang A ini adalah apoptosis dari sel epidermal karena imun reaksi. Kalau yang B itu adalah berdasarkan mikroskop elektron terlihat adanya apoptosis yang menunjukkan bahwa nukleusnya akan memadat. Nukleusnya memadat dan terfragmentasi. Ini yang B. Terus kemudian yang C adalah gambaran dari sel culture yang apoptosis menunjukkan adanya badan apoptotik. Begini. Jadi sel ini awalnya selnya bulat begini, terus kemudian akan terbentuk apa? Akan terbentuk bulatan-bulatan lagi, kecil-kecil-kecil, kemudian akan difagosit oleh makrofag biasanya, yang C ini. Oke, perbedaan nekrosis sama apoptosis ya. Kalau nekrosis itu ketika sel mengalami injury, kemudian ketika dia reversible, maka ini sudah terbentuk bleb, kemudian dia akan recovery. Tapi ketika dia irreversible atau injurinya atau jejasnya itu dia tetap rangsangan tetap ada dan dia membuat nekrosis, maka terjadi irreversible injury. Nah, si blebnya tadi yang ada di permukaan ini namanya bleb, bleb gini. Nah, bleb ini ya dia akan pecah.
Nah, selnya akan bengkak dulu, kemudian dia pecah. Sementara kalau apoptosis itu ketika terjadi apa rangsangan kuat untuk apoptosis atau misalnya ada gen P53 yang menginisiasi bahwa itu ada kerusakan DNA, maka yang awal pertama kali yang terbentuk adalah kondensasi dari kromatin atau si inti selnya itu akan terfragmentasi dulu, tapi dia tidak pecah, terbentuk bleb. Nah, blebnya tadi juga tidak pecah, tapi dia akan membentuk bulatan-bulatan lagi. Kalau ini kan pecah ya. Kalau ini dia akan membentuk bulatan-bulatan, terus kemudian dia dimakan oleh makrofag atau difagosit oleh makrofag. Tabel untuk perbedaannya bisa diringkas dalam bentuk seperti ini. Ukuran sel kalau nekrosis itu membengkak atau bertambah besar, kalau apoptosis itu menciut. Sementara kalau nukleusnya, kalau nekrosis terjadi pignosis, karioreksis, dan kariolisis. Kalau apoptosis itu terfragmentasi atau dalam bentuk nukleosom, tapi dia rapih-rapih di menciut, apa namanya, terkondensasi, menciut dia dalam bentuk yang rapi. Membran plasmanya pecah atau rusak, tapi kalau apoptosis akan terbentuk bleb yang em, bleb yang dia masih dalam satu membran, ya. Jadi ukurannya akan utuh, cuman terpotong-potong aja. Terus kemudian untuk kandungan selnya karena si nekrosis tadi adalah pecah, maka akan sitoplasmanya akan bocor keluar sel dan ini menyebabkan adanya proses inisiasi dari inflamasi. Kalau yang apoptosis dia utuh, kemudian kalau yang sinekrosis maka karena dia pecah maka dia akan menyebabkan inflamasi. Kalau yang apoptosis tidak. Sementara kalau nekrosis lebih sering adalah patologis dan selalu patologis, sementara kalau apoptosis itu bisa secara fisiologis. Ada juga yang patologis. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.